membuat makaroni skutel. Ini bahan-bahannya. Masukkan makaroni. Dan masukkan garam. Rebus hingga matang ya. Panaskan wajan, masukkan minyak, masukkan bawang putih, masukkan kornet, lalu aduk hingga merata. Masukkan makaroni, masukkan garam, masukkan susu, dan masukkan telur. Kita aduk ya. Tuangkan dan kukus dalam oven. Sampai jumpa teman-teman di menu berikutnya. Dah. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat JCC Cijantung dan juga sahabat Impact Music. Tidak terasa kita sudah 12 minggu beribadah online via YouTube. Saudara bisa kasih salam satu dengan lain via live chat, katakan Happy Sunday, dan juga hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Saudara bisa tulis di situ Selamat Hari Pentakosta, dan mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan, dan juga kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Stay safe and be blessed always. Yang hidup dalamku
Cuy, ini udah hari keberapa ya kita di rumah aja? Ini hari kesekian gue gak bisa lupain dia, bro. Everything was beautiful. Every hour spent together. This. Ya elah bro, masih aja gagal move on. Ini tuh kita udah 3 bulan deh di rumah aja. Iya bro, jangan keluar dulu dah. Bukan apa-apa. Ini demi memutuskan rantai COVID juga. Demi Indonesia yang damai dan sejahtera. Udah. Gue punya pertanyaan ke kalian. Sebenarnya nih, kalian tahu nggak sih hari ini hari apa? Ini hari Minggu lah bro. Bener sih, tapi bukan itu maksud gue, Bambang. Oh, hari ini mah hari gue ditolak sama dia bro. Astaga Dragon, ini tuh hari Pentakosta bro, hari Pentakosta. Udah, yuk kita siap-siap. Bentar. Lu mau kemana bro? Lah, kan Ya. tadi disuruhnya siap-siap bro. Bener siap-siap, cuma nggak siap-siap kayak gitu bro. Ini kan lagi PSBB nih, makanya kita video callan. Kita onlinean aja kayak gini bro. Udah yuk kita doa online. Ayo. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai akhir. Selamat datang pada ibadah online jam 11 di Impact Musik dan Gereja JCC Cijantung. Bagi saudara yang ada di Gereja JCC Cijantung, kami dari studio live mengucapkan selamat datang. Terima kasih sudah join dalam ibadah ini. Buat semua teman-teman sahabat Impact yang menonton saat ini, walaupun hari ini masih sedikit, tadi pagi kita sudah ibadah online, tapi mari kita bahas firman Tuhan. Pada hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat bersama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13. Saya minta saudara Sandi di komputer di belakang layar bisa membacakan. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, terima kasih saudara Sandy. Baik saudara, kita perhatikan kepada ayat ini. Pada waktu itu adalah hari Pentakosta, di mana murid-murid termasuk ibu daripada Tuhan Yesus, Maria, pada waktu itu mereka berkumpul berdoa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian saat mereka menanti dan berdoa,
Mereka melakukan segalanya dengan taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Lalu di hari itu, di hari Pentakosta itu, tiba-tiba datang angin keras di upper room, bunyi kencang sekali. Dan yang terjadi kemudian unik, yakni ada lidah-lidah api yang tadi kita sudah tonton. Lidah-lidah api yang ada hinggap di atas kepala mereka, sehingga mereka dapat berkata dalam bahasa yang lain. Dan bahasa itu dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Banyak sekali yang berkumpul, ada dari orang Yudea, orang Mesopotamia, orang Babilonia, orang Roma, orang Partia, orang Arab, orang Yahudi. Semua kumpul di situ dan mendadak mereka mengerti bahasa yang baru itu. Kemudian Petrus pun berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Lalu di saat itulah muncul jemaat mula-mula, di mana mereka setiap hari berdoa, memecahkan roti bersama, saling membagi, menolong, tidak ada kekurangan di antara mereka. Jadi boleh dikatakan hari ulang tahun gereja adalah hari ini, hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari Roh Kudus dicurahkan, itulah ulang tahun gereja yang pertama. Nah, mari kita bahas apa itu Roh Kudus. Ya, kita lihat di sini. Khotbah Petrus, orang-orang ini tidak mabuk, ya, kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9, ya. Hari ini baru pukul 9. Nah, mari kita lihat bahwa kejadian Pentakosta terjadinya pagi hari jam 9 pagi. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Apa yang Petrus sampaikan, apa yang Petrus khotbahkan, yakni dia menyampaikan tentang Tuhan Yesus sebagai penebus, dia yang sudah mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit lagi menjadi keselamatan buat kita semua, menjadi Tuhan bagi kita semua. Itulah pesan yang Petrus sampaikan. Lalu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus berkata, kalau engkau mau menerima karunia Roh Kudus, maka bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang harus kita lakukan adalah bertobat, memberi diri dibaptis, meminta pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, dan kita akan menerima karunia Roh Kudus. Bila ada saudara yang hari ini memerlukan karunia Roh Kudus, mari saya berdoa buat saudara. Mari taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, ampuni kami, dan biarlah kami semua menerima pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, dan pada hari ini, hari Pentakosta dicurahkan, biarlah kami semua menerima karunia Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita bahas selanjutnya, saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh penolong bagi gereja. Kita tahu semua bahwa Roh Kudus itu adalah menolong, menghibur, memberikan jalan yang baru, ya. Yang kedua, kita lihat bahwa dalam kejadian ini masuk kepada satu musim yang baru. Pencurahan Roh Kudus adalah satu musim yang baru, yang belum pernah kita dengar dan kita lihat sebelumnya. Kalau kita baca Perjanjian Lama, maka belum ada yang namanya kisah ada lidah-lidah api turun di atas kepala orang, lalu orang boleh berkata-kata dalam bahasa lain, dan bahasa mereka itu dapat dimengerti oleh orang-orang lain. Terjadinya penurunan Roh Kudus ini membuat gereja mulai menjadi satu kepercayaan yang baru, dan terjadi satu perubahan besar-besaran. Injil diberitakan di seluruh dunia. Jadi ada musim yang baru. Saudara, tahukah kita berada dalam masa-masa yang sama persis seperti pada waktu 2000 tahun yang lalu, di mana kita berada pada musim ini, di mana musim terjadi wabah pandemi COVID di seluruh dunia. Semua orang bingung, dan kita ada dalam satu musim yang baru. Kemarin kami mendengar dari satu berita bahwa gereja atau rumah ibadah akan bisa dimulai, tetapi hanya bisa menggunakan berapa persen daripada kapasitas gedungnya. Hanya diperbolehkan 30 orang. Satu musim yang betul-betul kita lihat kemana nih ujungnya masih belum kelihatan. Kita semua bingung. Karena itu kita perlu roh penolong, Roh Kudus memasuki musim yang baru. Nah, mari kita lihat dalam musim yang baru ini satu
satu tanda yang unik. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus pada saat itu. Pelan-pelan saudara lihat ayat ini. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Garis bawahi kata bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Artinya Roh Kudus memberikan satu karunia, perhatikan baik-baik, di mana dia memberikan satu bahasa lain, dan bahasa itu dapat dimengerti oleh orang-orang lain sekitarnya. Di mana di saat itu ada orang Mesopotamia, orang Yahudi, orang Arab, orang Kretas, orang Parsia dan lain-lain. Artinya ini satu musim yang baru, bahasa yang baru. Kalau kita lihat di dalam, kita lihat ya ayat gambar selanjutnya ini, ya, bahwa kita memasuki satu era yang namanya disruption era, betul ya? Satu era disruption saat ini nih. Disruption era ini adalah satu era yang dimana terjadi perubahan akan cara yang lama berubah menjadi cara yang baru. Semua yang lama tiba-tiba diganggu. Kalau dari dulu kita mengenal yang namanya satu proses Jepang di mana setiap hari continuously memperbaiki secara terus-menerus continue. Tetapi ternyata di era-era saat ini, ternyata apa yang di-continue itu ternyata bisa berubah 180 derajat ke arah yang lain. Inilah yang namanya disruption era. Dan kita memerlukan Roh Kudus, Roh penolong bagi kita semua. Nah, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Kita lihat Renald Kasali, seorang profesor, berkata bahwa kita harus siap memasuki era new normal atau era disrupsi, sesuatu yang berubah segala macamnya. Ya, kita melihat saat-saat ini kita perlu new technology. Kita melihat di tengah semua krisis ini mendadak tiba-tiba ada beberapa teknologi baru seperti Zoom, sahamnya naik luar biasa. Amazon online yang tiba-tiba naik, new technology, new business. Kita melihat restoran-restoran yang menerima dine-in semua tutup. Lalu tiba-tiba kita melihat begitu banyak di Instagram dan lain-lain new way of food industry, frozen dan lain-lain. Lalu ada new social media. Ini semua menyimpulkan akan ada bahasa-bahasa baru, new language. Bukankah Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa baru, bahasa lain, bahasa teknologi yang baru, bahasa kemajuan yang baru? Nah, perhatikan baik-baik. Waktu semuanya ini terjadi, maka saudara minta Roh Kudus membimbing kita agar kita dapat ikut dalam bahasa-bahasa baru ini, supaya kita dapat masuk ke dalam era yang baru ini. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Roh Kudus ada pada hari ini. Nanti kita akan berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Jangan hanya terpatok kita berkata, oh bahasa baru artinya bahasa roh. Saya rasa sudah Tuhan membuat pengertian yang lebih jauh lagi dalam bahasa-bahasa yang baru, dalam bahasa jasa yang baru, servis yang baru, bahasa teknologi yang baru. Engkau harus siap pada hari-hari ini. Ya, kita perhatikan saudara. Segala sesuatu menjadi baru. Kita lihat di gereja kita unik ya. Di gereja kita itu di JCC Cijantung, kita sekarang setiap malam melakukan ibadah online lewat Zoom. Nah, tanpa terasa sudah 70 hari. 70 hari, hari ini hari ke-70. Non-stop kita ibadah setiap jam 8 sampai jam 8.45. Ada firman, lalu kita undang hamba-hamba Tuhan yang puji Tuhan, mereka hamba Tuhan besar tetapi mau mengisi. Kita lihat ini adalah satu bahasa yang baru juga bagi gereja. Kita lihat video Zoom-nya. Ragu Gunawan Australia. Pastor Daniel Sugiarto, Pastor Christopher Tapihero,
Pastor Lukas Kusuma, USA. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pastor Anthony Chow, Pastor David Basuki, Pastor Jose Carol, Pastor Johnny Hanjawan, Pastor Richard Surinta, Pastor Amos Jayaratnam Singapore. Sampai bertemu. Ya, kita melihat ya jadi unik sekali cara gereja yang baru ini. Nah, tentunya dalam kehidupan juga kita tidak boleh marah ya, tapi kita harus cepat adaptasi supaya saudara mengerti inilah era baru. Old ways to new ways. Inilah waktunya bahasa-bahasa yang baru. Nah, saudara berkata, wah Pak, saya sudah biasa pekerjaan saya selama puluhan tahun. Saya tidak biasa dengan bahasa-bahasa baru. Kemajuan-kemajuan yang baru. Hari ini saudara, mari saudara perhatikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu ada di upper room. Semuanya itu orang-orang sederhana, nelayan, mereka taunya mancing, taunya menjala ikan. Lalu mereka mengikut Tuhan Yesus. Tiap hari ikut Tuhan Yesus, gak kerja, mereka gak ngerti apa-apa. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan pada mereka, mereka diberikan bahasa, kemampuan bahasa-bahasa yang baru yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Karena itu saya berdoa supaya saudara semua menerima bahasa-bahasa yang baru, new ways. Dan saudara ingat ini baik-baik. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Makhluk kita ini makhluk hidup yang paling cepat adaptasi itu manusia. Jadi mari kita cepat beradaptasi, belajar bahasa-bahasa yang baru. Baik saudara gereja, baik saudara pelayanan, baik saudara dalam usaha, semua ada cara-cara baru. Cepat belajar dan Roh Kudus menuntun kita semua. Yang ketiga, di dalam era-era ini percayalah bahwa mujizat banyak terjadi. Mujizat itu banyak terjadi. Kita lihat setelah Roh Kudus dicurahkan, kita lihat di Kisah Rasul 3 ayat yang keempat, mereka ada orang menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang lumpuh ya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, bagi saudara yang memerlukan sesuatu, engkau melihat Tuhan dengan harapan sesuatu. Lalu selanjutnya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi artinya saudara harus tangkap ini bahwa di era-era seperti ini mujizat dicurahkan. Banyak hal-hal baru yang terjadi dan mujizat menyertai kita semua dalam perjalanannya. Jadi jangan khawatir. Nah, yang berikutnya yang keempat sebagai penutup, saudara harus tahu bahwa murid-murid itu menanti-nantikan Roh Kudus dengan berdoa selama 10 hari dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Yang mereka lakukan adalah berdoa dan menanti. Di upper room lalu Roh Kudus itu turun. Nah, saudara harus tangkap di sini bahwa Roh Kudus itu hadiah, bukan upaya manusia. Roh Kudus itu terjadinya dari pihak Tuhan. Jadi Roh Kudus is a gift, karunia. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah lakukan pekerjaan yang kita lakukan tersebut dengan setia dan benar. Kata setia artinya saudara setia. Dan yang kedua, lakukan dengan benar. Cara yang salah, bertobat, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Lakukan itu terus menerus. Dan pada saatnya Tuhan, engkau akan diberikan Roh Kudus itu seperti hadiah. Satu ledakan, satu berkat khusus bagi pekerjaanmu, bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. It's a gift. Jadi bukan upaya, saudara, harus begini. Enggak, saudara lakukan saja pelayanan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Gereja Cijantung, berapapun yang nonton pada hari ini, berapa yang live chat, kita melakukannya. Yang penting kita lakukan dengan benar dan kita melakukannya dengan setia. Soal ledakan itu terserah pada Roh Kudus. Demikian juga saudara, it's a gift, it's a bonus. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan benar dan setia. Katakan amin. Jadi ingat saudara,
inilah waktunya bahasa-bahasa yang baru dicurahkan. Dan yang kedua, lakukanlah yang saudara bisa lakukan dengan benar dan setia. Amin, amin. Baik, saudara, kita akan mendengarkan satu lagu ini, kemudian saudara bisa tulis permohonan doa saudara. Kita akan mendoakan secara live, lalu kita berdoa agar Roh Kudus Tuhan memberikan hadiah kepada kita semua. Roh Kudus dicurahkan. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam Dia. Engkau Tuhan dalam hidupku. Percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku, tak akan Kau meninggalkanku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ku mau bersorak meninggikan nama-Mu karena Engkau tak akan meninggalkan kami semua. Kami mau percaya kepada firman-Mu. Bapak Ibu sekalian, tadi kita ingat akan firman Tuhan bahwa Roh Kudus itulah roh penolong. Yang kedua, siapkan hati dan siapkan diri kita dan beradaptasi dalam bahasa-bahasa yang baru. New technology,
new business, new era. Siapkan hati kita, dan Roh Kudus akan menuntun kita agar bahasa-bahasa itu dapat kita mengerti. Supaya kita dapat mengerti. Yang tadi kita juga bahas bahwa banyak mujizat terjadi, dan yang keempat adalah Roh Kudus adalah hadiah. Pelipat gandaan adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah lakukan tugas kita dengan setia dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara mengerti Roh Kudus itu dicurahkan bagaimana, selalu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Kita lihat Petrus, dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan. Karena itu kita akan mengingat Tuhan Yesus pada hari ini. Kita lihat video ini, kita mengingat Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Saudara bisa tulis live chat doa, setelah ini kita akan berdoa.